Saya pertama ingin mengucapkan terima kasih pada Bapak-Bapak. Ini udah hampir jam 12 dan masih bertahan di sini. Saya tahu menjadi saksi itu tidak mudah, jadi terima kasih. Saya ingin pertama menanya kepada Pak Toto. Pak Toto, saya senang sekali punya kesempatan untuk bertemu lagi dengan Pak Toto, karena dari 12 saksi yang sejak memulai sidang ini, hanya 3 saksi yang mengenal saya. Jadi untuk bisa menanyakan pertanyaan kepada orang yang benar-benar berinteraksi sama saya, itu merupakan suatu anugerah. Pak Toto udah mengenal saya berapa tahun kerja sama saya? Selama Bapak jadi menteri, jadi 5 tahun. 5 tahun ya Pak? 5 tahun. Apa bisa dibilang kerja sama saya sama Pak Toto lumayan intensif di beberapa bidang? Di beberapa bidang intensif. Terutama karena kita bekerja sama dalam situasi COVID yang jarang tatap muka, intensinya melalui media online. Jadi intens sekali ya dalam menangani berbagai isu. Saya boleh tanya nggak ke Pak Toto? Pak Toto sudah berapa tahun di kementerian, di Kemendikbud? Saya pensiun 1 November kemarin, kalau dihitung-hitung 40 tahun. 40 tahun. Pak Toto ingat nggak menyebut kepada saya bahwa dari karirnya Pak Toto tidak ingat masa di mana lebih banyak perubahan positif terjadi waktu itu, waktu saya menjabat menjadi menteri. Pak Toto ingat menyebut itu kepada saya? Saya agak lupa itu Mas. Saya agak lupa di mana dan kapan. Kalau boleh saya tanya, periode mana di mana Pak Toto merasa paling banyak perubahan terjadi? Saya sulit ya membandingkan ya. Sesungguhnya sulit membandingkan. Dalam arti kuantitas memang Pak Nadiem banyak mengeluarkan kebijakan dengan episode itu. Tapi menurut saya setiap menteri itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pasti. Ya. Boleh saya tanya, dari episode-episode Merdeka Belajar yang membuat Pak Toto paling bangga yang mana? Merdeka Belajar yang membuat saya paling cocok itu adalah memberikan kedaulatan kepada guru untuk mendorong kreativitas siswa di dalam belajar. Karena itu memang sesuatu yang sudah lama juga saya pikirkan ketika saya masuk Balitbang. Gitu. Oleh karena itulah kami memulai dengan assessment yang lebih mendorong critical thinking, aksi. Nah, ketika ide Merdeka Belajar itu datang, secara substantif, secara konsep dasarnya itu cocok dengan yang selama ini saya pikirkan. Jadi Bapak setuju dengan perubahan dari UNBK menjadi ANBK? Setuju, karena itu memang sudah rancang. Kami sebut dulu aksi adalah assessment masa depan. Ya, karena saya ingat dulu Pak Toto bilang ke saya sudah lama ingin merubah ujian nasional, tapi belum bisa-bisa. Sejak 2015, tetapi tentu saya sebagai eselon 1 tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan itu sendiri. Dari 2015 Pak, Bapak sudah menginginkan perubahan itu? Kami meneruskan ini Pak, ide aksi itu sebenarnya sudah dirancang sebelum 2015. 2015 saya datang itu, kemudian saya dorong untuk lebih ditingkatkan. Ketika itu dimulai dengan piloting untuk melihat beberapa kabupaten, bahkan hanya provinsi sebagian. Itu seperti mini PISA gitu ya. Kalau PISA itu mengakses negara, tapi kalau aksi dulu itu bisa mengakses sampai level kabupaten. AKM detailkan lagi dengan mengakses sekolah. Jadi itu memang asesmen nasional berbasis komputer adalah menggunakan standar internasional ya Pak, yaitu mengikuti polanya PISA. Kalau aksi ya, kemudian AKM kan saya kemudian kurang intensif karena kemudian saya pensiun ya. Bahkan waktu pelaksanaan AKM pertama itu saya sudah pensiun. Yang direncanakan pada saya masih PLT
kemudian dibatalkan, batal karena masih COVID, lalu direncanakan mundur ke Agustus saya sudah pensiun. Ketika aksi, memang itu kami mirroring dengan PISA. Ya. Ya, kami dibantu oleh pakar-pakar yang juga terlibat di PISA untuk aksi, yaitu Acer, bukan Acer komputer ya. Ya. Itu Acer itu dari Australia, lembaga assessment di tingkat internasional yang juga mendapat kontrak dengan PISA. Kami juga disupervise oleh ITS yang membuat TOEFL, GRE, SAT di Amerika. Tapi pengembang utamanya adalah tim kami di Puspendik dan guru-guru. Jadi kami ingin menularkan ide perubahan itu juga langsung ke guru. Saya masih ingat waktu Pak Toto pertama kali mendudukkan saya dan menjelaskan banyak sekali kelemahannya mengenai ujian nasional dan apa dampak-dampaknya yang negatif dan apa yang bisa kita perbarui. Kalau saya boleh tanya jujur dengan Pak Toto, apakah Pak Toto selama mengenal saya pernah mempertanyakan integritas saya? Mempertanyakan tidak, karena saya juga tidak berniat untuk menilai integritas siapapun, menteri, termasuk atasan-atasan saya, menteri-menteri atasan sebelum saya gitu ya. Saya suzon saja bahwa atasan saya itu memiliki memiliki yang baik, ya. Itu saya lakukan terhadap siapapun. Tapi untuk mengatakan seseorang memiliki integritas tinggi atau tidak, mohon maaf saya tidak bisa menilai kepada Terima kasih. Mas Nadiem atau siapapun. Bukan menilai, apa yang Pak Toto alami? Apakah Pak Toto pernah mengalami dalam mengenal saya bahwa saya pernah melakukan perbuatan yang melawan hukum? Interaksi kita lebih banyak soal substansi ya. Diskusi-diskusi kita lebih banyak soal substansi. Berarti tidak ada ya Pak? Ya tentu tidak ada. Seperti boleh saya izin yang mulia tanya Pak? Terhadap pertanyaan ini menurut kami subjektif yang mulia. Lebih ke pendapat saksi yang mulia. Mohon izin. Terima kasih. Ya, saya kira terdakwa fokus kepada Kami akan masuk Pak. ya. Kalau soal menanyakan tentang saudara kan nanti ya saksi tentu punya rasa atau seperti apa kan sulit untuk menilai saudara nantinya. Terima kasih Ya. yang mulia. Pak Toto, sidang ini dan kasus saya bertumpu kepada satu meeting. Berarti kita akan membahas meeting yang Pak Toto hadiri, yaitu tanggal 6 Mei. Ini adalah satu meeting yang kalau misalnya saya tidak hadiri, ada kemungkinan saya tidak berdiri di sini. Ya, berarti kita akan masuk dan saya akan menanyakan Pak Toto beberapa pertanyaan mengenai meeting 6 Mei. Satu-satunya meeting yang saya hadiri yang berhubungan dengan Chromebook. Bisa paparannya ditunjukkan? Paparan 6 Mei. Ini sangat kritis. Karena kita akan melihat, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai konten daripada paparan tersebut. Coba kita melihat ke atas dari awal presentasi, kita melihat tujuan daripada meeting ini. Mulai dari awal, kita akan cepat saja melihat berapa ya, turun. Ya, berarti Pak Toto, kita melihat di sini kalau lihat title-nya bisa naik ke atas dulu. Ini dibilang di prepare oleh tim Paudasmen, tim assessment dan tim Wartek. Jadi semuanya hadir dalam meeting ini. Saya cuma mau mengkonfirmasi sama Pak Toto bahwa semua unsur dari 3 tim ini, tim Paudasmen, tim assessment dan tim Wartek hadir ya Pak? Hadir. Oke, kita turun. Tujuan pertemuannya adalah memaparkan hasil perencanaan dan membuat keputusan terkait spek IT, skenario pengadaan TIK, dan validasi data sebelum lelang. Pak, ini ada 3 tujuan utama. Ya.
Bisa terus turun. Nah, di sini disebut perencanaan didasarkan skema sekolah siap AKM. Seperti yang kita ketahui, definisi sekolah siap AKM, Pak Toto bisa membantu membaca di kotak ini. Definisi sekolah siap AKM itu apa, Pak? 1. Memiliki minimal 15 komputer, listrik, berbagai sumber, dan koneksi internet. Atau telah melaksanakan UNBK untuk SMP dan SMA atau menerima DAK Fisik 2020. Baik, terima kasih. Dan seterusnya. Pak Toto. Jadi Pak Toto mengetahui bahwa kriteria daripada penerimaan laptop itu adalah listrik dan koneksi internet. Dari diskusi awal 6 Mei. Baik, jadi Pak Cepi mohon disimak ya. Karena ini presentasi yang setelah ini katanya Pak Cepi dikabarkan hadir kan? Setelah meeting ini sorenya. Jadi pasti dibahas ini. Terima kasih. Berikut. Nah, di sini dibilang ada pilihan perhitungan sumber anggaran untuk pengadaan TIK, sumber-sumbernya, DAK, terus lagi turun. Nah, bisa lihat di atas. Ini paparan yang diberikan ke saya. Turun. Ya, enggak, halaman sebelumnya, tolong. Satuan biaya yang digunakan untuk pengadaan TIK ini, saya dipresentasikan ini bahwa ada quotation dari tim Dirjen Paut Dasmen, ada hasil hitungan dari tim Wartek, dan paket TIK itu termasuk laptop, proyektor, wireless router. Nah, kenapa ada wireless router di sini? Saya mau tanya Pak Cepi. Pak Cepi, menurut Pak Cepi, kenapa alasannya ada WiFi modem dimasukkan di situ? Baik, modem pada router itu untuk koneksi internet. Artinya untuk mengcapture koneksi internet dari mana, Pak? Dari GSM. GSM mungkin bagi yang nggak ngerti di sini, yang sedikit gaptek, GSM itu artinya apa, Pak? Handphone lah, koneksi handphone lah. HP, 3G lah ya. 3G, 4G. Oke. Jadinya apapun kalau gurunya bisa menggunakan smartphone di situ, menggunakan data, artinya dengan modem WiFi router, semua laptop bisa menggunakan internet. Siap. Benar kan, Pak? Ya. Oke, lanjut. Ya, kita bisa turun. Nah, seperti ini, skema C, sesuai ini, skema C naik ke atas, tolong. Naik ke atas. Ya. Lihat skema C di sini terjelas yang dipilih, di mana SD dan SMP diprioritaskan, jumlah sekolah penerima target. SD dan SMP diprioritaskan. Kenapa mereka memilih skema C? Alasannya adalah sebagian SD akan menumpang karena kompromi antara mengurangi ketimpangan dan penggunaan untuk pembelajaran. Ini karena di SMA katanya sudah banyak yang punya TIK, benar ya Pak? Inilah kenapa SD dan SMP diprioritaskan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam Chrome dan Windows. Terus. Oke. Nah, sekarang saya dipaparkan dengan tim perbandingan antara Windows dan Chrome. Dan kita melihat di sini dengan sangat jelas bahwa Windows itu kompatibel dengan sebagian, dan Chromebook laptop ada emulator aplikasi Windows di Chromebook. Jadi concern bahwa ternyata tidak bisa digunakan berbagai aplikasi-aplikasi, ternyata dibilang di sini paling nggak dilaporkan kepada saya bahwa ada emulator, ya, tapi perlu diuji dengan aplikasi-aplikasi Kemdikbud. Itu artinya masih ada proses pengujian, benar nggak Pak Cepi? Yang dibutuhkan setelah ini. Oke, tapi dibilangnya perlu diuji di sini kan? Jadi asumsi saya akan diuji. Berikutnya mengenai biaya, enggak. Stay. Nih. Seperti yang kita ketahui, biaya Chrome OS berapa? Gratis ya Pak? Pak Cepi juga tahu. OS-nya saja. Lisensinya gratis. Sedangkan kalau Windows, seperti yang kita tahu, dengan paket berbayar. Ya, di sini saya diberitahukan bahwa untuk Windows bayarannya adalah minimal $50. Kita tidak perlu menggunakan angka $100, yang minimum $50 saja. Sekarang saya mau tanya nih sama Pak Cepi, kalau Chrome itu ditambah sama CDM, tadi CDM berapa kira-kira? $30 ya Pak? Saya nggak tahu harganya. Ya, $30 Pak CDM. Jadi kalau Chrome itu ditambah dengan CDM, berarti per laptopnya akan berapa Pak? 0 tambah $30 berapa? 30 kan? Kalau Windows
Minimal berapa biaya OS-nya? 50 dolar. Berarti kalaupun tidak ada CDM, Windows tanpa CDM itu lebih mahal daripada Mohon izin yang mulia, ini pertanyaan atau Chrome tanggapan dari terdakwa yang mulia. Iya. Mohon izin. bagaimana? Karena ini sangat penting dalam proses Silakan langsung kajian. bertanya Pak Cepi, terdakwa. Saya Pertanyaan akan menanyakan. terhadap yang saudara perlihatkan, tanyakan kepada saksi. Saya Jangan akan dijelaskan. lanjutkan. Jadi, kalau itu boleh, Pak Cepi bisa menjawab saya, mana yang lebih murah? Windows hanya tanpa CDM atau tanpa device management, atau Chrome dengan device management? Menurut data ini, mana yang lebih murah? Menurut data ini, karena yang diperlihatkan hanya operating system Ya, hanya operating system. dan device management, ya Chromebook lebih murah. Bisa diulang lagi Pak, saya nggak dengar. Baik, menurut data ini, Ya, kalau hanya membandingkan operating system dan device management saja, maka kalau dari datanya ya Chrome lebih murah. betul. Terima kasih, Pak Cepi. Sekarang kita turun lagi. Ini poin terakhir di sana. Ini ada kelebihan dan kekurangan Chromebook. Di mana kelebihannya Chromebook jauh lebih banyak. Di mana Chromebook dengan Google Suite Education. Nah, saya nggak usah masuk ke dalam detail ini. Saya cuman ingin menanyakan bahwa presentasi inilah yang menjadi dasar acuan meeting-meeting setelah 6 Mei. Benar apa tidak, Pak? Yang Pak Hamid setelah meeting ini membilang ini adalah sesuai dengan meeting Pak Menteri. Ini semua berasal dari meeting ini, benar? Seingat saya ini yang diperintahkan Oke. di pagi itu. Sekarang kita kata tadi kan Pak Toto bilang go ahead, ya. Walaupun saya pernah ingat bilang go ahead with Chromebook. Saya mungkin ingat bilang go ahead, tapi saya nggak tahu kalau Pak Toto menyebutnya go ahead with Chromebook. Sekarang kita lihatlah apa sih yang go ahead. Pak Toto bisa nggak kasih tahu saya terjemahannya go ahead itu apa ya Pak? Bahasa Indonesianya go ahead. Bahasa Indonesia lanjutkan. Lanjutkan. Oke. Di dalam paparan ini tertuai rekomendasi laptop. Bisa nggak dibaca Pak Cepi rekomendasinya berapa? Tadi sudah kita bahas ini. Rekomendasinya apa per sekolah? Rekomendasinya satu laptop per sekolah dan 15 sampel Windows laptop 1 per sekolah dan sampel Chromebook laptop 15 per sekolah. Ya. Yang diberikan rekomendasi adalah kombinasi. Ini adalah alasan kenapa Bu Popi di tanggal 27 Mei merubahnya. Karena keluar dari meeting ini, keputusannya adalah kombinasi. Satu laptop Windows dan sisanya Langsung adalah pertanyaan yang laptop. Mohon izin yang mulia, ini mulia. bukan pertanyaan yang mulia. Ini luar biasa pentingnya Pak. Ya. Baik, kita akan sekarang masuk ke dalam, saya harus jelaskan bahwa seluruh kasus ini bertumbuh kepada apakah ada mens rea atau niat jahat. Jadi, saya ingin menunjukkan pertanyaannya adalah, Pak Toto, sebelum masuk meeting ini, apakah Pak Toto tahu bahwa saya tidak mengetahui mengenai topik yang dibahas? Pak Toto tahu nggak itu? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Baik, sebelum dilanjutkan, Saya akan menunjukkan. terdakwa sebelum melanjutkan karena Oh ya. waktu sudah pukul 00 lewat 1 menit ya. Untuk kepentingan berita acara untuk persidangan hari Senin tanggal 26 kita tutup. Dan selanjutnya karena sudah masuk ke hari Selasa tanggal 27 ya kita buka kembali. Demikian. Silakan, masih ada pertanyaan? Terima kasih. Ya, bisa Ya. tunjukkan WA Fiona. Berarti. Tadi dari pihak jaksa sudah menampilkan undangan dari sekretariat daripada kementerian untuk undangan meeting ini. Sekarang saya akan buktikan bahwa di tanggal 5 Mei adalah pertama kali saya mengetahui, dan ini adalah pertama kali dalam WA Mas Menteri Kortim menyebut mengenai Chrome, yaitu meeting ini.
Oke. Ah. Ini yang meeting. Oh, ini 6 Mei. Sudah nih. Fiona mengupdate di dalam Mas Menteri Kortim. Hai Nadiem, yang meeting peralatan TIK yang butuh decisions. Ini untuk mengupdate meeting tersebut. Lalu apa jawaban saya? Bisa dilihat. Nah, NM menjawab, oke, make sure both sides of argument of Chromebook versus PC is there. Pak Cepi, pertanyaan saya, PC di sini maksudnya apa, Pak? Chromebook versus PC. PC maksudnya apa, Pak? Saya tidak bisa menerjemahkan PC ya, karena Chrome itu laptop. Bukan, jenis Pak. laptop. Bapak dari tadi beberapa kali menggunakan kata PC. Kita kan orang yang mengenal teknologi. Oke. Kata PC itu biasanya mereferensi OS apa, Pak? OS-nya. Iya. Kalau OS-nya ke Microsoft. Iya, Microsoft Microsoft artinya OS-nya namanya Windows. Windows ya, ya. Berarti kan jelas ya, Pak. Setiap kali kita ngomong PC, yang kita maksudkan Windows. Setiap kali kita ngomongin Chrome atau Chromebook, yang kita omongin adalah Chrome OS. Di sini, oke, make sure both sides of the argument Chromebook versus PC is there. Lalu Fiona menjawab, yes, sudah ada plus minus kedua dan belum ada datanya soal ketersediaan Chromebook. Menurut Mas Ibam, Chromebook Sebentar, ini sudah bukti much better. apa ini terdakwa? Bukti apa ini? Ini adalah WA WA antara? di dalam Mas Menteri Kortim, Pak. Oh, di dalam grup. Yes, semua staf sus ada di dalam. Di antara 3 orang saksi ada masuk di grup ini? Tidak, Pak, tapi juga 3 barang bukti yang ditemukan kejaksaan tadi Iya, juga saya- tidak masuk dalam situ. Tapi Iya. boleh saya tanya pertanyaannya dong, Pak? Ya, maksudnya cukup diperlihatkan, jelaskan, tanyakan kepada saksi yang bersangkutan. Ya, Siap, Pak. Biar nggak terlalu lama kita ini. Ya. Ya, jadi ini pertama kali mengetahui meeting ini dan permintaan saya adalah untuk tolong jelaskan kedua sisi. Sekarang kita masuk. Setelah ini saya tanya Pak Toto. Setelah saya diinformasikan, Pak Toto tahu apa tidak bahwa saya harus mencari informasi lebih lanjut sehingga saya siap di meeting itu. Pak Toto tahu nggak itu? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Coba kita lihat. Bisa dibuka sekarang. Ini adalah grup Merdeka Platform, di mana Ibam dan Juristan kedua tersangka ada di grup ini. Setelah saya mendapatkan informasi itu, saya langsung menanya, guys, please give me some context on Chromebook versus PC for our next discussion, so I'm a little more informed before discussion. Artinya, tolong kasih tahu saya konteksnya ini kedua, biar saya punya informasi, karena saya tidak mengetahui apa kisi-kisi daripada meeting ini agar siap. Ya, saya kira tadi Pak ini tidak ketahui Sudah Pak Toto. dijawab, Yang Mulia. Ya. Tadi Pak Cepi, saya ingin mengkonfirmasi dari Pak Cepi bahwa apa yang dikonfirmasi diskusi terlanjutannya dan tanggal 27 Ya, Mei saya kira itu bermuara saudara dari sudah ini. tunjukkan bahwa menanyakan kepada saudara siapa? Novia. Siapa? Yang Mulia, Siapa nama? Kejaksaan sudah menampilkan barang bukti di Iya. mana tidak mengikuti para saksi dalamnya sudah 3 kali. Ini terdakwa ya. Iya. Ini kan terhadap saksi hal-hal yang tidak diketahui terhadap ini nanti saudara buktikan ya. Iya, makanya saya Ini kan menanya. tidak ketahui. Saudara sudah cukup memperlihatkan bahwa saudara menanyakan dengan atas nama siapa? Novia siapa? Yang chat Fiona, Ya. ya. Kan saya kira sudah cukup. Terdakwa tidak mengetahui tindak lanjut itu. Saudara tunjukkan sini kan cukup. Nanti saudara bisa lanjutkan di keterangan saudara nantinya, ya. Ya. Mungkin dari penasihat hukum juga bisa memberikan nasihat terhadap terdakwa. Hal-hal mana yang bisa ditanyakan terhadap saksi, ya. Bisa turun? Bisa turun? Pada saat kita menjelaskan bahwa akan 15 dan 1, saya menjawab, why some and not all PCs? Kenapa cuma sebagian Windows dan tidak semuanya Windows? Pertanyaannya, Pertanyaan saya adalah, apakah ada bias di dalam statement-statement ini terhadap satu merek? Apakah bias kepada Chrome atau bias kepada Windows? saksi mana ini? Pak Toto Pak atau Toto. Pak Toto? Atau Pak Cepi? Kalau melihat pembicaraan itu, tapi Tidak, saya yang rasa- saksi Toto Pak Toto ketahui
Saya tidak bisa menilai ya. Ya, Tidak bisa menilai yang mulia. Tidak apa-apa. ada tidak Karena- bias antara Chrome dengan Windows tadi yang tanyakan ini. Tahu tidak saudara saksi? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu dulu. Tidak apa-apa, Pak Toto. Terima kasih. Ya, why some and not all PCs? Kenapa tidak semuanya Windows? Dan dijawab di sini. Ya, pertanyaan terdakwa. Ya, saya menjelaskan saja, Pak. Jadi di sini pertanyaan saya adalah apakah Pak Cepi dan Pak Toto mengerti bahwa meeting di tanggal 6 Mei tersebut bukanlah suatu keputusan final. Kita tadi sudah melihat, saya mengingatkan Pak Toto sama Pak Cepi, meeting tersebut sudah ada rekomendasi yang jelas. Meeting tersebut paparan tersebut sudah menjelaskan bahwa Chrome itu punya jauh lebih murah dan juga lebih punya advantage. Itulah informasi yang saya dapatkan. Dan Pak Toto sama Pak Cepi sudah melihat, saya tidak mengetahui mengenai meeting itu dan harus mencari informasi lebih banyak. Berdasarkan itu, apakah Pak Cepi dan Pak Toto menurut Pak Cepi itu adalah meeting final di mana akhirnya perubahan lagi terjadi menjadi 100% Chrome? Apakah meeting 6 Mei adalah keputusan final daripada spek paket pengadaan TIK di tahun 2010? Iya apa tidak? Saya tidak bisa menyimpulkan, tapi yang dari meeting 6 Mei siangnya itu saya ketahui penggunaan Chromebook untuk AKM yang untuk siswa itu sudah menjadi keputusan gitu, Mas. Ya. Ya. Jadi 6 Mei sore itu sudah bicara tentang what's next. Bagaimana menyediakan Chromebook untuk AKM, Ya. tidak itu. Pak Toto kan hadir di meeting paginya. Saya kan tidak hadir, saya tidak ada meeting lagi selain Ya. meeting dengan Pak Toto, lalu meeting bagian keduanya. Jadi tidak mungkin karena ada meeting di antara dua meeting itu. Ya. Saya sudah pergi. Pergi, betul. Jadi Pak Toto melihat seluruh proses hari itu. Benar? Ya, betul. Betul. Ya. Masih ada? Cukup? Sebentar Yang Mulia. Terima kasih. Lebih ke pertanyaan terdakwa ya. Ya. Jangan Sekarang saya menjelaskan pindah kepada topik, saksi. Pak. Sekarang saya pindah topik. Oh enggak, sudah saya jawab tadi. Saya rasa sekian. Mungkin masih ada satu lagi. Pak Cepi, apakah Pak Cepi dalam beberapa meeting berhubungan ini pernah ada isu supply bahwa Chromebooknya mungkin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, pernah nggak itu dibahas? Baik, dalam meeting Pak Hamid menanyakan masalah ketersediaan seperti saya jelaskan tadi, dan itu disampaikan bahwa Judistan akan menanyakan ke Google terkait dengan ketersediaan barang. Apakah Bapak Pak Cepi mengetahui bahwa saya menyuruh IBANK untuk memastikan semua mendapatkan laptop, untuk juga mempertimbangkan segera laptop Windows? Saya tidak tahu. Oke, coba kita lihat di Agustus. Tolong dibuka. Pada saat itu di bulan Agustus atau September memang ada beberapa saksi yang telah menyebut saat ini bahwa karena ada tidak ada kekhawatiran terhadap supply, bahwa harus mulai memikirkan bukan hanya dari LKPP tapi juga melalui SIPLAH. Itu adalah salah satu hal yang kita sudah temukan. Ini di mana ya tayangannya yang bulan Agustus dengan Ibrahim?
Ya, bisa naik ke atas. Di sini saya membilang kalau kita membiarkan sekolah untuk buy PC notebooks, not the end of the world kan. Saya mensarankan kita bisa nggak mulai beli Windows untuk memastikan lebih penting semuanya mendapatkan. Ya, pertanyaan terdakwa. Pertanyaan saja langsung. Kalau, bentar Pak, saya bacakan dulu baru saya akan tanyakan Pak. Ya. Karena kalau keputusannya, if the choice is between missing this opportunity to get everyone to have laptops versus making sure they are all Chromebooks, I will choose the former any day. Do you agree? Dan IBAM pada saat ini membicarakan bahwa mungkin ada beberapa kendala, tapi setelah itu saya memberikan arahan di bawah turun. Oke, akhirnya IBAM setuju. If we're starting to move in this direction, we'll be able to cater to strategic shift, arrange stronger co-development for AKM Windows. Oke, berarti cuman resikonya AKM doang. Lalu terakhir, yes, saya bilang let's move on this. Ini bukti mutlak ini tanggal berapa? Kalau boleh dilihat, ini tanggal berapa? Pertanyaan terdakwa. Langsung pertanyaan saja. Pak Toto bisa dilihat tanggalnya di sini? Maksudnya terdakwa jangan menjelaskan kepada saksi. Saksi datang sini untuk menjelaskan, jangan dibalik ya. Ya. Itu Pertanyaan. Atau kalau masih panjang kita tunda dulu. Ini adalah nanti kita Agustus buka lagi. tidak Pak. Ini yang masih poin panjang. terakhir. Ini yang terakhir. Pertanyaan langsung. Ini adalah Agustus 10. Dan bukti mutlak bahwa saya memerintahkan IBAM untuk segera membuka untuk bisa Windows karena ketakutan supply. Ya, pertanyaan ini di apa? Agustus. Ya, saya sekian dari itu, Pak Yang Mulia. Terima kasih untuk saya menjelaskan beberapa poin-poin ini. Harapan saya ini akan memberikan penerangan terhadap tuduhan-tuduhan atau narasi-narasi bahwa saya bias terhadap satu keputusan. Ini bukti mutlak yang membuktikan sebaliknya. Terima kasih. Ya, terima kasih terdakwa ya. Dari saksi cukup ya.